Menuduh curang pakai simulasi, Kodari kasih paham Aiman. Sekarang saya ingin tanya ke Bung Kodari. Iya. Itu mungkin nggak sih terjadi seperti tadi itu bahwa ada penggelembungan. Tadi TPZ itu simulasi ya. Iya. Ada algoritma yang menguntungkan paslon tertentu ya. Semuanya mungkin ada diuntungkan tapi paling banyak paslon 02. Kalau di satu TPS misalnya harusnya 77 tadi digambarkan. Iya. Tapi jadi 677. 600-nya dihilangkan jadi kembali ke 77. Kayak kutu loncat dia pindah ke TPS yang lain. Mungkin nggak sih? Pertama harus ditegaskan kepada pemirsa ya bahwa itu adalah simulasi ya, bukan Betul, data simulasi. real dari TPS dan Sirekap yang sekarang sedang berjalan. Kenapa itu perlu ditegaskan supaya jangan terjadi mispersepsi di masyarakat. Persis saya tadi juga mau bertanya ini kenapa namanya TBZ, kenapa bukan TPS? Karena simulasi memang. Iya, bahkan saya lebih jauh lagi bertanya, ini sebetulnya daerahnya di mana, lokasinya di mana? Karena kalau bicara kecurangan itu, kita harus bicara spesifik TPS, begitu. Jadi harus ditegaskan bahwa itu adalah simulasi yang belum tentu terjadi ya. Ya. Dan itu simulasi adalah bikinan dari mana? Saya nggak tahu, mesti dicek lagi. Tapi yang jelas Oh, ada iya. di media sosial. Menurut saya iNews harusnya bisa menjelaskan kepada pemirsa loh, itu datang dari mana loh ya? Saya agak lebih hati-hati Dapatnya dari untuk mana ngomong ya? sekarang. Iya, saya justru makanya ini sangat berbahaya loh, karena ini viral banget dan ini bisa saja disiarkan ulang oleh oleh netizen, oleh masyarakat dan seolah-olah itu adalah sebuah kebenaran. Nah, tadi kan disebutkan TPZ dan Ya. kita sudah sampaikan. Enggak begitu, enggak sesederhana Simulasi. itu. Ketika Anda mengilustrasikan bahwa itu adalah contoh simulasi yang terjadi, sebetulnya harus dijelaskan itu datangnya dari mana, sumbernya dari mana, gitu. Walaupun ada TPZ, enggak semua orang Ya, itu mengerti viral dan di media sosial memahami. dan kemudian Ya. disampaikan. Tadi ada sumbernya. Tapi saya ingin tanya begini. Ini nggak perlu hal yang luar biasa, hanya perlu logika sederhana. Pertanyaannya? Nah ini, yuk pakai logika sederhana. Begini, ini bicara soal ada banyak penggelembungan, ada yang ratusan, ada yang ribuan, bahkan ada Gini, yang persoalannya jutaan. adalah yang Tunggu sebentar, ditampilkan tunggu, itu Bung adalah Kodari. simulasi, bukan Iya. fakta. Oh, bukan. Maksud saya disitulah menurut saya berbahayanya. Iya, bukan, Oke, bukan saya itu. geser ya. Saya Sebentar, nggak membahas sebentar. itu lagi. Ini Saya nggak pertanyaan. membahas itu lagi. Saya sekarang bahas soal masalah Sirekap. Kalau soal bicara penghitungan, kita bicara memang mekanisme yang diatur oleh undang-undang itu ada dua jenis perhitungan. Ada yang manual, ada yang elektronik. Pertama-tama harus dijelaskan bahwa ini adalah perintah undang-undang ya. Kalau tidak mungkin KPU melaksanakan. Yang kedua, saya mau meruntut dulu dari hulunya. Bahwa KPU itu jumlahnya tidak satu orang, tidak dua orang, dan tidak datang dari pemerintah. Itu diseleksi oleh DPR. Dan saya berani katakan di sini sebetulnya bahwa perwakilan-perwakilan dari partai politik itu semua ada. Ya, dari sekian anggota KPU itu ada dari Golkar yang memilih, ada dari PDI yang memilih, ada Gerindra yang memilih. Jadi dari logika dasar atau logika hulu itu saja, sebetulnya kalau mau dikatakan bahwa akan ada sebuah konspirasi untuk membuat satu sistem Anda katakan itu nggak mungkin. yang menguntungkan calon tertentu, itu hil yang mustahil.